Halo adik-adik, halo Bang Aldi. Halo. Halo Kak Dewi. Halo. Kok kita pada rapi amat sih bajunya? Iya dong. Iya Emang dong. ini hari apa sih Kak? Hari Minggu dong. Hari Minggu lah. Oh hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita ngapain sih adik-adik? Ada yang tahu? Ah betul sekali. Bang, hari Minggu ngapain? Ibadah lah. Ibadah lah. Iya, hari Minggu adalah hari di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik harus bersiap-siap menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab dan hati. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh sejenak yang akan dipimpin oleh adik sekolah minggu. Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan ibadah. Berkati, haleluya, amin. Amin. Karena minggu ini bertema tentang berjalan di jalan yang benar, kita akan mengangkat satu pujian yang sesuai dengan tema kita. Ku berjalan ke Kanaan, medley jalan serta Yesus. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, semuanya menghadap ke kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dewi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, di pagi hari. Tuhan Yesus, berkatilah acara ibadah virtual sekolah minggu Tuhan. Berkatilah awal dari dan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibacakan oleh Kak Ika Sitompul. Shalom adik-adik sekolah minggu. Warta sekolah minggu hari ini 8 November 2020. 1. Tema minggu ini berjalan di jalan yang benar. 2. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui orang tua dan diserahkan kepada Sintua Lunggu atau melalui WA grup orang tua sekolah minggu. 3. Adik-adik sekolah minggu dimohon kehadiran di ibadah virtual sekolah minggu, isi absen di kolom komentar, dan kerjakan tugas horong, karena akan memacu penilaian anak sekolah minggu yang rajin dan aktif. Dan jangan lupa tugas horong dikumpulkan terakhir hari Jumat. 4. Sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai hari ini 8 November sampai 14 November 2020. 5. Mari kita doakan agar kita tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, kakak akan membacakan warta tambahan untuk Natal. Yang pertama, kita akan mengadakan Natal virtual sekolah minggu pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, jam 3 sore. Link akan disebar melalui grup orang tua, grup Lunggu, dan grup HKBP. Yang kedua, yang mengisi acara Natal nanti ada vokal grup untuk horong 2 dan horong 3, ada puisi, ada tarian untuk horong 1 kecil dan horong 1 besar. Untuk tarian, mulai hari ini dibuka pendaftarannya sampai dengan hari Rabu tanggal 11 November 2020. Video tarian akan dikirimkan oleh guru sekolah minggu melalui grup WA orang tua. Adik-adik boleh belajar sendiri nanti melalui video tarian tersebut. Demikian warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan.
tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi kita akan mengangkat pujian Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami, memberkati kami anak-anak sekolah minggu sampai hari ini. Dan pada hari ini kami beribadah melalui ibadah virtual. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, siapa adik-adik yang pernah salah jalan? Gimana perasaannya ketika kita salah jalan? Waktu pergi sama orang tua, waktu pergi sama siapa saja, tiba-tiba kita salah jalan. Gimana perasaannya? Pasti kita bingung, atau mungkin ada yang kesal, atau mungkin ada yang capek dan yang lainnya. Salah jalan itu memang tidak enak. Jangan-jangan karena kita tidak tahu, bisa-bisa kita tidak sampai ke tempat tujuannya itu dan pulang tidak menerima hasil apa-apa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui jalan kemana harus kita tempuh. Misalkan adik-adik mau ke sekolah, siapa yang tahu jalannya? Kalau adik-adik tidak tahu, tanya ke siapa? Tanya ke mama, ke bapak, atau yang lainnya. Artinya, ketika kita tidak mengetahui jalan, ya kita harus bertanya supaya kita mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini dituliskan oleh Salomo. Salomo menuliskannya ketika dia pada masa tuanya. Dan dia menuliskan ini kepada anak-anaknya, kepada orang-orang muda, kepada amang, kepada adik-adik juga di rumah. Agar kenapa? Agar kita mengetahui jalan yang benar. Salomo ingin supaya generasi-generasi muda itu mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak muda atau kita semua tidak salah jalan. Salomo memberikan didikan dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Begitu juga kalau kita di rumah, pasti orang tua kita sering ngajarin kita, pasti mama, papa kita dan yang lainnya pasti sering memberitahukan kepada kita. Nah, sekarang apakah kita mau mendengar atau tidak?
Kalau kita pergi ke sekolah atau sekarang sekolah online, kita juga mendengarkan ajaran-ajaran dari guru kita. Apakah kita mau mendengar atau tidak? Kalau kita tidak mau mendengar, apa yang terjadi? Kita tidak tahu apa-apa. Kita mungkin bisa salah di dalam menjalani kehidupan. Kita bisa apa? Mungkin kita bisa salah langkah. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua agar kita mau mendengarkan ajaran orang tua, agar kita mau mendengarkan didikan yang diberikan orang tua. Ayo, siapa yang masih suka melawan kalau orang tua menasihati? Ayo, siapa yang masih nggak mau mendengarkan kalau guru-guru mengajar melalui online atau mengajar di sekolah? Hari ini, ayo kita semua berjanji, kita mau mendengarkan semua nasihat orang tua, ya. Kalau orang tua menasihati kita, itu karena dia sayang sama kita. Itu karena mereka ingin kita hidup yang benar. Itu karena mereka ingin kita tidak salah di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan guru-guru, guru sekolah minggu kalau memberikan ajaran kepada kita, agar apa? Agar kita maju, agar kita hidup dengan benar. Dan pasti nasihat, ajaran yang diberikan kepada kita semuanya hal-hal yang baik. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar ini mendidik kita, mengajar kita agar kita hidup di jalan yang benar. Coba kalau kita mau hidup di jalan yang salah, bagaimana jadinya? Mungkin nantinya kita jadi pengangguran. Mungkin nantinya kita bisa dipenjara. Mungkin nantinya kita bisa menjadi orang yang tidak benar. Kalian melihat contoh-contoh orang yang sukses? Kalian melihat contoh-contoh orang yang hebat? Semuanya itu karena mereka mau mendengarkan didikan. Semuanya itu karena mereka mau mendengarkan pengajaran. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, minggu ini melalui Raja Salomo, dia menasihati anak-anaknya agar anak-anaknya dapat sukses di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau mendengarkan apa yang diberikan oleh orang tua kita, apa yang diberikan oleh guru-guru kita. Jangan kita pernah menolak ajaran. Kalau orang tua menasihati, mulai sekarang janji ya, jangan melawan. Dengarkanlah ya adik-adik ya. Kalau ada guru mengajarkan kepada kita, kita jangan main-main, serius kita mendengarkan, supaya kita bisa berhasil nantinya. Kalau ada firman Tuhan atau guru-guru sekolah minggu memberikan pengajaran kepada kita, dengarkan itu. Karena semua yang diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Semua yang dinasihatkan kepada kita untuk kemajuan kita. Semua yang diberikan kepada kita untuk bekal kita menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, siapa yang mau berhasil? Semua kita pasti mau berhasil. Siapa yang mau ranking 1? Semua kita pasti mau ranking 1. Kalau mau berhasil, dengarkan orang tua, dengarkan guru-guru sekolah minggu, dengarkan guru-guru di sekolahmu, dengarkan nasihat dari orang yang lebih tua daripadamu. Kalau engkau ingin berhasil, dengarkanlah semua pendidikan yang diberikan kepadamu. Dan ingat, firman Tuhanlah sumber dari keberhasilanmu. Dengarkan firman Tuhan, jalankan firman Tuhan, dan rindu selalu untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, oleh karena itu kita mau mendengarkan mulai hari ini dan mau belajar mulai hari ini. Sebentar kakak guru sekolah minggu akan memberikan tugas kepada kita masing-masing dari horong paling kecil, horong 1 kecil sampai dengan horong 3. Dengarkannya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tugas buat di horong 1 kecil menuliskan kalimat hormatilah ayah dan ibumu pada sebuah karton. Dan jangan lupa diwarnain ya adik-adik sebagus mungkin, kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik Horong 1 Besar. Adik-adik, Kakak Nova memberikan tugas untuk minggu ini, kalian memvideokan dan mengucapkan satu ayat istimewa, dikirim ya adik-adik ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik Horong 2. Tugas kalian minggu ini dari Kamurni adalah kalian menggambar suasana saat matahari terbit di pagi hari. Lalu kalian tulis ayat dalam Alkitab, yaitu dari Amsal 4 ayat 18a. Terima kasih. Shalom adik-adik Horong 3, tugas kalian hari ini adalah menuliskan apa saja nasihat orang tua yang sudah kalian lakukan. Lalu setelah itu kalian tuliskan nasihat untuk diri kalian sendiri untuk menjadi anak sekolah minggu yang lebih baik. Tuliskan pada selembar kertas, lalu difoto, kirim ke grup orang tua seperti biasa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah dengar tadi tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu? Kerjakannya adik-adik, kerjakannya di dalam hati yang mengucap syukur dan sukacita. Selamat mendengarkan didikan, selamat mendengarkan pengajaran, selamat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan pengajaran di dalam kehidupan kami. Karena semua yang diberikan kepada kami itu untuk kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami dan kuatkanlah kami agar kami mau belajar dan mendengarkan. Berkati kami di dalam sekolah kami Tuhan, berkati kami di dalam kehidupan kami, berkati orang tua kami Tuhan, dan berkatilah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu adik-adik persiapkan persembahan adik-adik, lalu kumpulkan kepada orang tua kalian. Kita akan mengangkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita mau menutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.